Puji Tuhan, selamat malam jemaat kekasih. Kembali kita ada dalam renungan malam edisi hari ini. Kita bersyukur buat kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita. Dan malam ini kembali firman Tuhan akan disampaikan. Yaitu dengan judul Telinga Seorang Murid dan Lidah Seorang Murid dan Telinga Seorang Murid. Ya. Inilah yang kita perhatikan sebagai anak-anak Tuhan, maka kita harus memiliki lidah seorang murid dan telinga seorang murid, yaitu ucapan yang dapat kita sampaikan dan telinga yang mau mendengar apa yang Tuhan ingin kita sampaikan. Mari sebelumnya kita berdoa mendahului renungan malam kita. Kami sangat mensyukuri buat kesempatan yang indah kembali firman Tuhan kami boleh dengar. Kami tahu inilah kebenaran firman yang harus kami miliki untuk menjadi bekal dalam perjalanan hidup kami di hari-hari ini. Urapan-Mu atas hamba-Mu, urapan-Mu juga buat setiap kami yang mendengar, sehingga kami mengerti dan memahami maksud dan kehendak-Mu. Terima kasih. Kami mau menyampaikan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, ayat yang saya ambil adalah dalam Yesaya 50 ayat yang keempat. Yang berbunyi demikian. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Inilah yang Tuhan inginkan ada pada kita, yaitu mempunyai lidah seorang murid untuk membangkitkan, memberi semangat ya kepada yang letih lesu dengan memperhatikan kebenaran firman Tuhan yang Tuhan ingin kita sampaikan. Jadi Tuhan tolong, inilah waktu di mana kita harus bangkit menyatakan kebenaran firman Tuhan. Nah, kalau saya baca juga dalam suratan Filemon, hal yang sama juga Paulus sampaikan. Dalam suratan Filemon, Paulus menyampaikan berita yang membangkitkan semangat buat Onesimus. Ya. Seperti kita ketahui, dalam suratan Filemon ini dikatakan Paulus yang ada dalam penjara dipertemukan dengan Onesimus. Siapakah Onesimus itu? Nah, dari apa yang kita baca dalam suratan Filemon, maka Onesimus adalah budak yang mencuri uang Filemon dan melarikan diri. Entah bagaimana, akhirnya Onesimus pun masuk ke dalam penjara, tempat di mana Paulus ada. Dan puji Tuhan, Paulus sebagai seorang hamba Allah, sebagai seorang murid Tuhan juga, maka disitulah waktu dia bertemu dengan Onesimus, maka Paulus pun menyampaikan berita-berita yang membangkitkan semangatnya lagi. Sehingga membuat Onesimus yang tadinya mendapat julukan satu keadaan yang sangat tidak menyenangkan, yaitu pencuri. Akhirnya dia boleh mengalami pertobatan penuh. Sehingga dalam kehidupannya dari seorang pencuri, seorang budak yang melarikan diri, dia diangkat menjadi anak angkatnya Paulus. Teman, sahabatnya, di mana Onesimus boleh mengalami semangat. Onesimus boleh mengalami sukacita lagi, sehingga dia mau mengabdikan diri untuk berbuat yang baik. Dan Onesimus pun menceritakan latar belakang kehidupannya yang kelam itu. Kenapa dia sampai lari dari rumah tuannya. Dan disinilah kembali, kalau kita baca, maka Paulus setelah mengetahui latar belakang Onesimus, maka dia pun tidak mau mengambil kesempatan ini dengan seenaknya. Karena itu dia tahu
ini adalah milik daripada sahabatnya juga, yaitu Filemon. Sebab itu Paulus pun mengirim surat kepada Filemon mengenai Onesimus ini. Diceritakan panjang lebar bagaimana Onesimus boleh bertemu dengan dia dan boleh menjadi anaknya. Dahsyat sekali. Kalau Paulus bisa menjadikan Onesimus penjahat, pencuri uang itu menjadi anaknya. Sehingga disinilah Paulus menasihatkan kepada Filemon. Kembali Filemon diingatkan oleh Paulus tentang Onesimus ini. Paulus berani mengatakan dia anakku, buah hatiku. Dan tanpa seizinnya Filemon, yang adalah tuannya sebelumnya, maka dikatakan Paulus tidak mau memakai Onesimus begitu saja. Yaitu dia tulis surat supaya Onesimus mengerti, memberikan izin untuk Onesimus ini kembali kepadanya, memperbaiki hubungan yang mungkin sudah rusak itu. Dan kalau kita baca dalam suratan Filemon ini, dalam ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-17, di situ kita membaca bagaimana Paulus menyampaikan pesan-pesan kepada Filemon untuk menerima kembali Onesimus. Membangkitkan semangat Filemon untuk tidak menaruh curiga lagi kepada Onesimus. Dan puji Tuhan, rupanya Filemon bisa menerima itu semua. Sehingga Onesimus pun kembali dapat melakukan hal-hal yang indah itu. Bahkan kalau kita baca, maka Onesimus itu boleh menjadi berkat. Nah, inilah yang kita perhatikan. Bagaimana Paulus bisa mendengar suara Tuhan untuk mendidik Onesimus. Dari seorang penjahat, dari seorang yang tidak disukai, akhirnya bisa menerima anugerah. Yaitu dia pun jadi anaknya Paulus. Dan sebagai anaknya maka dia harus melakukan lagi apa yang Paulus juga ingin dia lakukan. Jadi disinilah kita belajar bahwa Tuhan begitu mengasihi kita. Kita diizinkan untuk ada bertemu bersama-sama untuk menjadi alatnya Tuhan. Ya, lewat mulut kita, lewat ucapan kita, supaya Tuhan bisa memberikan kepada kita kemampuan menceritakan kepada banyak orang tentang kebaikan yang Tuhan nyatakan. Karena itu dalam Kolose pasal yang ketiga, mulai ayat 16 dikatakan, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Jadi firman Tuhan ini Paulus mengajak untuk kita menyampaikan kata-kata yang membangun, ya, kata-kata yang menghiburkan, kata-kata yang menguatkan, kata-kata yang dikatakan dengan segala kekayaan yang di antara kamu. Jadi kita memperhatikan di sini, Paulus juga ingin kita menyuarakan suara kebenaran itu, menyatakan kebenaran firman Tuhan. Sehingga dalam Kolose pasal yang keempat dikatakan demikian, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Inilah yang kita perlukan. Lewat mulut kita, Tuhan pakai lidah kita untuk menyampaikan kabar, berita, kesukaan. Untuk banyak orang menerima jawaban yang benar dari segala permasalahan yang ada. Jadi Tuhan tolong buat kita semua, mari siapkan diri kita untuk menjadi alat di dalam tangannya Tuhan. Tuhan akan pakai mulut kita, lidah kita, menyuarakan suara kebenaran
yang boleh membangkitkan iman, membangkitkan kasih, yang membawa banyak orang ada dalam kebaikan Tuhan. Karena itu siapkan juga telinga kita untuk mendengar apa yang Tuhan ingin kita sampaikan. Dan hati kita penuh sukacita karena kita dapat beritakan kesukaan itu buat banyak orang. Kita menjadi berkat. Tuhan berkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, Engkau begitu baik. Memperhatikan kami untuk kami menjadi berkat. Lewat lidah ucapan kami, lidah mulut kami, mengeluarkan ucapan-ucapan yang membangun, yang memberi semangat, yang memberikan kebangunan buat setiap jiwa yang ada dalam kesusahannya, dalam tindasannya. Karena itu bukalah juga telinga kami untuk kami bisa mendengar ketika Engkau berkata, bersuara untuk menyampaikan berita yang baik ini kepada banyak orang. Sehingga dimanapun kita berada, kita menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Sebab itu terpujilah namamu kekal selama-lamanya. Berkat-Mu atas umat-Mu, berkat-Mu atas kami semua juga. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan alaskan doa kami. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Syosyanim bangkit, kuat, menang. Kobarkan terus api Pantekosta itu. Tuhan berkati. Haleluya. Gerejaku adalah rumah